Berlatar belakang di kehidupan sebuah kota di negara Filipina. Di malam itu ada seorang wanita yang bernama Gina. Tampaknya di malam itu, Gina akan bertemu dengan seorang pria bernama Bungo. Bungo sendiri seorang bandar narkoboy di kota itu. Dan di saat itu Bungo menanyakan pria yang bernama Charles. Diketahui kalau Charles ini adalah pacarnya Gina. Dengan barang itu, Gina bisa oleng berat di malam itu. Karena tidak mempunyai tempat tinggal, Gina memutuskan akan menginap di rumah kakaknya yang bernama Mara. Di ko alam. Tapi entah mengapa, besok malamnya, Gina malah membawa Charles ke rumah Mara. Mara sangat marah pada adiknya ketika ia bersama Charles. Mara sangat membenci Charles karena Charles lah sang adik terjebak di dunia narkoboy. Mara memperbolehkan adiknya untuk tinggal di rumah ini, tetapi tidak dengan Charles. Mara mengatakan kalau dirinya akan bekerja keluar kota untuk beberapa minggu. Tepatnya Mara akan bekerja di peternakan babi. Karena Mara selalu menghina Charles, maka Charles tak sungkan untuk menghabisi Mara. Dan di hari itu mereka berdua terlibat keributan. Charles pun tak segan menghantarkan Mara untuk berpindah alam selamanya. Melihat kejadian kakaknya meninggoy, Gina pun tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya takut pada Charles. Suatu hari, Gina mendapatkan telepon dari Bungo. Dan Bungo menanyakan akan keberadaan Charles. Tetapi Gina mengatakan kalau Charles tidak pulang dari semalam. Mendengar penjelasan dari Bungo, dirinya akan berniat membunuh Charles dan Gina karena Charles telah berani mencuri barang narkoboy miliknya. Mendengar ancaman dari Bungo, Gina berniat untuk melarikan diri. Saat Gina membereskan baju miliknya, tak sengaja Gina mendapatkan identitas Mara. Identitas itu dipersiapkan Mara untuk bekerja di agen peternakan. Dengan identitas itu, Gina pun bisa merubah dan menggunakan untuk dirinya. Meski menjadi pembantu sekaligus mengurus peternakan babi, akan tetapi Gina jalani agar dirinya bisa jauh dari kejaran Bungo dan aparat kepolisian. Kini, Gina pun berubah nama menjadi Martha. Dan Martha bekerja pada keluarga Isabel dan Rod. Isabel sendiri telah lama menikah dengan Rod, tetapi dirinya selalu mengalami keguguran saat tengah hamil. Isabel menyambut baik kedatangan Martha yang akan bekerja di rumahnya. Dan Isabel mengantarkan Martha menuju ke kamarnya. Martha langsung diajari bagaimana mengurus peternakan mereka, yang mayoritas hewan ternaknya babi semua. Meski awalnya bekerja, Martha tidak terbiasa, dan Martha merasa jijik untuk bekerja di ladang peternakan. Tak jarang, Martha selalu muntah-muntah setelah mengurus peternakan babi milik keluarga Isabel. Meski begitu, Isabel pun memperlakukan Martha dengan baik. Martha selalu mendapatkan makanan enak dan bergizi. Tetapi mereka dilarang untuk makan sebelum ada suaminya, Rod. Dan di meja makan, Martha bertemu dengan Rod. Sebenarnya Rod merasa tersiksa karena Rod selalu menjadi budak dari istrinya sendiri. Ibig sabihin, hindi ka pa... Hindi pa po. Martha telah beberapa hari bersama keluarga Isabel dan Rod. Martha sendiri merasakan keanehan yang terjadi di rumah ini. Isabel mengklaim kalau Martha ini memang di bawah Tuhan untuk datang pada keluarga mereka. Martha pun semakin tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Isabel. Selang tak berapa lama, Isabel pun mengajak Martha ke suatu tempat, yang dimana tempat itu digunakan sebagai pemujaan. Tentunya
Marta sangat ketakutan ketika dirinya dibawa ke tempat itu karena aroma mistik sangat kuat. Akhirnya, Isabel memulai sebuah ritual hingga Marta tak sadarkan diri. Saat Marta tersadar, ia pun sudah berada di dalam kamar. Dan Marta memberikan uang 1 juta peso kalau Marta bersedia ikut bermain futsal bersama suaminya. Dengan uang yang sudah berada di tangannya, akhirnya Marta mengikuti keinginan Isabel. Kini Marta sudah terpengaruh oleh keluarga Isabel, dan Marta selalu mengiyakan setiap ajakan Isabel. Suatu malam, Rod mendatangi kamar milik Marta tanpa sepengetahuan Isabel, dan di malam itu Rod mengajak bermain futsal dengan Marta. Bakit po ako? Hingga suatu hari, Marta hamil. Akan tetapi Isabel tampak senang mengetahui kalau Marta tengah hamil. Isabel sangat mengharapkan kehadiran anak di dalam keluarga mereka. Meski Isabel selalu mengalami keguguran, ritual kembali dilakukan untuk menyambut kehamilan Marta, dan Isabel menggelar lagi permainan futsal dengan pengikutnya di rumahnya. Kehamilan Marta semakin membesar, dan Marta semakin menyadari kalau keluarga Isabel memang sudah gila. Alam mo, gusto kong sabihin na konsensya yan magpapabago sa kung ano. Saat Isabel dan Rod menonton berita, tak sengaja siaran televisi itu memberitakan adanya kasus pembunuhan terhadap seorang wanita. Akhirnya mereka berdua mengetahui kalau Marta itu adalah Gina. Cellphone ko? Hindi. Suatu malam, Marta memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah keluarga Isabel. Tapi sayang, pintunya pun terkunci. Marta mencoba menemui Isabel dan Ron, tapi keinginan Marta untuk pergi dari rumah Isabel ditentang oleh mereka. Isabel menginginkan anak yang sedang dikandung oleh Marta, dan itulah tujuan awal dari Isabel. Karena kesal, Marta pun langsung menghabisi mereka berdua. Pada akhirnya, Marta bisa keluar dan Marta langsung menuju ke klinik yang terdekat untuk melahirkan sang bayi. Akhirnya, Marta dan bayinya selamat. Namun Marta mengalami trauma yang berat atas apa yang pernah ia lakukan. Dan film pun harus berakhir. Bye.